Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizky Nurhanif. Saya dari kelas offline HOP 916, Prodi S1 Bahasa Jepang, Universitas Widyatama, NPM 251711013. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Budaya Jepang terhadap Gaya Komunikasi Mahasiswa Program Studi S1 Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Saya memilih topik ini karena saat ini budaya Jepang semakin mudah diakses oleh mahasiswa melalui berbagai media seperti anime, manga, musik, game, maupun media sosial. Seiring berkembangnya teknologi dan internet, budaya Jepang tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memulai memengaruhi cara berpikir dan cara berkomunikasi sebagian mahasiswa. Mahasiswa program studi bahasa Jepang memiliki interaksi yang cukup intens dengan budaya Jepang karena mereka mempelajari bahasa sekaligus budayanya. Dari proses tersebut, banyak mahasiswa yang mulai menerapkan beberapa kebiasaan komunikasi Jepang dalam kehidupan sehari-hari, seperti lebih sopan, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan lebih menghargai lawan bicara. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti apakah budaya Jepang benar-benar memberikan pengaruh terhadap gaya komunikasi mahasiswa. Budaya Jepang saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mengenal budaya Jepang melalui anime, manga, musik Jepang, drama Jepang, hingga media sosial. Dari berbagai media tersebut, mahasiswa tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga mempelajari nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Jepang. Mahasiswa program studi bahasa Jepang memiliki keterpaparan yang lebih tinggi terhadap budaya Jepang karena mereka mempelajarinya secara akademik. Hal ini membuat beberapa mahasiswa mengalami perubahan dalam gaya komunikasinya, misalnya menjadi lebih sopan, lebih berhati-hati dalam memilih kata, dan lebih menghargai pendapat orang lain. Perbedaan budaya komunikasi antara Indonesia dan Jepang menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana budaya Jepang memengaruhi gaya komunikasi mahasiswa bahasa Jepang Universitas Widyatama. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh budaya Jepang terhadap gaya komunikasi mahasiswa program studi bahasa Jepang Universitas Widyatama. Kedua, untuk memberikan gambaran mengenai perubahan pola komunikasi mahasiswa setelah mengenal budaya Jepang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman dan pandangan responden secara mendalam. Dalam metode ini, peneliti dapat memahami bagaimana responden merasakan pengaruh budaya Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian terdiri dari 3 mahasiswa program studi bahasa Jepang Universitas Widyatama. Ketiga responden dipilih karena memiliki ketertarikan dan kedekatan dengan budaya bahasa Jepang, sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa instrumen, yaitu pedoman wawancara, observasi sederhana, dan dokumentasi atau catatan penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden, observasi digunakan untuk melihat perilaku komunikasi koresponden, dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data atau pemilihan data yang relevan, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Responden pertama. Berdasarkan hasil wawancara, responden pertama menyatakan bahwa setelah mengenal budaya Jepang, dirinya menjadi lebih berhati-hati dalam memilih kata saat berbicara. Responden merasa lebih memperhatikan perasaan lawan bicara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Responden kedua menyatakan bahwa dirinya lebih terbiasa mendengarkan lawan bicara sampai selesai sebelum memberikan tanggapan. Menurut responden, kebiasaan tersebut dipengaruhi oleh budaya Jepang yang mengajarkan pentingnya menghargai orang lain saat berbicara. Responden ketiga mengaku lebih memperhatikan ekspresi wajah dan cara menyampaikan pendapat. Hal tersebut dilakukan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga kenyamanan lawan bicara. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa seluruh responden telah mengenal budaya Jepang sebelum memasuki perkuliahan. Mereka mengenalnya melalui anime, musik Jepang, media sosial, dan berbagai konten digital lainnya. Seluruh responden juga mengaku merasakan adanya pengaruh budaya Jepang terhadap gaya komunikasi mereka. Selain itu, beberapa responden terkadang menggunakan ungkapan bahasa Jepang dalam percakapan santai dengan teman sesama mahasiswa bahasa Jepang. Namun tingkat pengaruh yang dirasakan berbeda pada setiap individu karena dipengaruhi oleh pengalaman dan intensitas interaksi masing-masing dengan budaya Jepang.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa pengaruh positif yang muncul dari paparan budaya Jepang. Pertama, mahasiswa menjadi lebih sopan dan lebih berhati-hati dalam memilih kata saat berbicara. Kedua, mahasiswa menjadi lebih aktif mendengarkan dan menghargai lawan bicara sebelum memberikan respon. Selain itu, mahasiswa juga menjadi lebih memperhatikan kenyamanan orang lain saat berkomunikasi. Mereka berusaha menghindari ucapan yang dapat menyinggung atau menimbulkan konflik. Kesadaran terhadap etika komunikasi juga meningkatkan setelah mereka mengenal budaya Jepang. Meskipun memberikan dampak positif, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Sebagai mahasiswa, terkadang dianggap terlalu formal ketika berbicara dengan teman sebaya sehingga terlihat menjaga jarak. Selain itu, terdapat perbedaan nilai budaya antara Jepang dan Indonesia yang membuat mahasiswa perlu melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, penerapan gaya komunikasi Jepang perlu disesuaikan dengan lingkungan sosial agar tetap nyaman dan natural. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa budaya Jepang memberikan pengaruh terhadap gaya komunikasi mahasiswa program studi bahasa Jepang di Universitas Widyatama. Pengaruh tersebut terlihat dari pilihan kata yang lebih sopan, cara merespon lawan bicara, serta meningkatnya kesadaran terhadap etika komunikasi. Namun, budaya Jepang tidak menggantikan budaya komunikasi asli mahasiswa. Sebaliknya, budaya Jepang berperan sebagai unsur yang memperkaya cara mahasiswa berinteraksi dengan orang lain. Tingkat pengaruh yang dirasakan juga berbeda pada setiap individu karena dipengaruhi oleh pengalaman dan intensitas keterpaparan budaya Jepang. Sebagai saran, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempelajari bahasa Jepang, tetapi juga memahami nilai dan etika komunikasi yang terkandung di dalam budayanya. Selain itu, mahasiswa juga perlu menyesuaikan penerapan gaya komunikasi Jepang dengan konteks budaya Indonesia agar komunikasi tetap berjalan secara efektif dan natural. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh budaya Jepang terhadap gaya komunikasi mahasiswa program studi S1 Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.